Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 9 Desember 2023, dalam masa Advent yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengutus putramu ke dunia untuk membebaskan kami dari pengaruh manusia lama. Anugerahkanlah rahmatmu kepada kami yang menantikan putramu itu, agar kami menerima kurnia kebebasan sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 1, ayat 6 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dalam menggulati pelbagai pergumulan hidup yang kita hadapi, seringkali kita merasa Tuhan itu jauh, tidak hadir, atau bahkan orang merasa Tuhan sudah meninggalkan kita atau saya. Mesias yang akan datang itu adalah tanda penyertaan Allah secara nyata di tengah kita. Oleh Dia, teriakan kita kepada Allah akan didengarkan. Allah akan menyertai dan selalu membimbing kita. Penyertaan Allah
membuat segala yang kita lakukan menghasilkan buah yang berlimpah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, gambaran Mesias ini terpenuhi dalam diri Yesus. Dia menyertai para murid dan tidak membiarkan mereka lelah dan terlantar. Yesus memulihkan kesehatan para murid dari sakit dan penyakit. Yesus adalah gembala baik. Dialah Emmanuel yang menyertai kita dengan belas kasih-Nya. Dalam masa penantian atau masa Advent ini, kita diajak untuk semakin menyadari kerinduan dan impian kita akan penyertaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan Yesus menunjukkan sifat Allah yang berbelas kasih dalam karyanya. Salah satu contoh yaitu ketika melihat orang banyak datang dengan membawa segala penyakit dan kelemahan mereka untuk dibebaskan. Hatinya pun tergerak oleh belas kasihan untuk melayani mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ia mengajak para murid untuk berdoa agar Tuhan mengirim pelayan-pelayan bagi umatnya. Tuaya memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di berbagai wilayah di dunia ini, termasuk kita di Indonesia, lebih khusus lagi kita di daerah Papua, masih banyak orang beriman yang merindukan pelayanan kegembalaan gereja. Ada yang lokasinya jauh dan sulit sehingga jarang merayakan ibadah bersama atau mendapatkan pelayanan sakramen. Ada pula yang berada dalam tekanan karena lingkungan sekitar yang tidak bersahabat dengan mereka. Situasi seperti ini tentu menjadi keprihatinan kita. Keprihatinan kita bisa diungkapkan melalui banyak hal, seperti berdoa memohon rahmat panggilan untuk melayani gereja dalam diri orang-orang muda. Kita bisa juga mendukung karya pelayanan dengan donasi dan ikut serta dalam karya pelayanan gereja. Kita juga bisa terlibat dalam berbagai aktivitas kegiatan gereja untuk semakin menyebarluaskan warta kerajaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, singkatnya adalah bahwa masa Advent yang saat ini kita masuki adalah merupakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan oleh gereja untuk kita sungguh-sungguh masuk ke dalam kedalaman hati kita, ke relung hati kita yang terdalam, untuk melihat sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh, sampai sejauh mana kita sungguh-sungguh menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Maka mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan untuk berjuang mengembangkan kehidupan yang semakin baik, menjadi pengabdi Allah yang sejati, sehingga warta sukacita, warta pembebasan, kabar gembira semakin banyak didengar dan dirasakan serta dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan, mereka yang tersingkir dari kehidupan, mereka yang berada di pengungsian karena perang, mereka yang tertindas oleh tirani kekuasaan dan sebagainya. Semoga dengan pewartaan kabar gembira
mereka boleh bersukacita, mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.